Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, dan malam, mahasiswa statistika, baik statistika ekonomi maupun statistika pendidikan. Di video kali ini, saya akan membagikan tutorial bagaimana kita melakukan analisis korelasi dengan menggunakan SPSS. Nah, anggaplah saya sudah punya data, yaitu tentang motivasi belajar dengan prestasi belajar. Dalam penelitian saya, misalkan saya ingin meneliti tentang apakah motivasi belajar berhubungan dengan prestasi belajar. Nah, anggapannya bahwa ketika motivasi belajarnya itu tinggi atau naik, maka prestasinya juga akan naik. Sehingga dapat dikatakan bahwa hubungannya, ya, hipotesis kita adalah hubungan yang positif karena apabila motivasi belajarnya itu naik, maka prestasi belajarnya akan naik, ya. Nah, kemudian di sini ada 18 data, ya. Ini kita kasihkan nomor urutnya saja. Ya, ntar ada 18 data. Nah, ada 18 responden yang saya gunakan di dalam penelitian saya tentang motivasi belajar dan prestasi belajar. Kemudian data yang ini ada motivasi belajar sama prestasi belajar kita masukkan ke dalam SPSS. Kita buka dulu SPSS-nya. SPSS. Oke, sambil ditunggu ya, ini agak lama. Kemudian kita klik new dataset, klik double. Ya. Nah, langkah yang pertama, ya, kita masuk ke dalam variabel view, kita buat variabelnya dulu. Tadi ya, ada motivasi belajar, motivasi underscore belajar. Kemudian variabel yang kedua adalah prestasi belajar, ya. Prestasi underscore belajar. Ini desimalnya 0 semua, ya, kita nggak pakai desimal. Labelnya ini kita bisa tuliskan motivasi belajar. Boleh pakai spasi di dalam label motivasi. Sorry. Ini prestasi, ya, prestasi belajar. Kemudian usernya, ini kita pilih yang scale semuanya. Oke, kalau kita sudah bisa membuat variabel, kemudian kita masuk ke dalam data view. Kemudian kita copy paste datanya dari Excel di blok, 18 data di blok, klik kanan, copy, kemudian masuk ke dalam CSS, klik kanan, paste. Nah, ini kita sudah bisa membuat ataupun menginput data dari Excel ke SPSS. Kemudian kita akan melakukan analisis korelasi yang mana kita akan meneliti tentang apakah motivasi belajar itu berhubungan dengan prestasi belajar. Nah, caranya cukup mudah, kita cukup klik analyze, ya. Kemudian kita pilih yang correlate, kemudian kita pilih yang bivariate. Nah, keduanya ini ada kotak dialog bivariate correlation. Kemudian kedua variabel ini kita masukkan ke sebelah kanan, motivasi belajar dan prestasi belajar. Kemudian pastikan bahwa Pearson
ini ya, produk momen atau person ini tercentang karena kita akan menggunakan korelasi dengan metode Pearson. Kemudian test of significance kita pakai yang Rudil, hipotesisnya 2 arah, dan flex significant correlation kita centang. Kemudian kita klik OK. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, jadi kita copy dulu, kita copy ke dalam. Nah, kita pastekan di sini saja. Sorry, bentar. Kita pastenya. Oke. Kita copy-nya as image, copy as, dan klik. Nah, ya, ini merupakan hasil perhitungan analisis korelasi kita. Nah, bagaimana cara membacanya? Saya kasihkan dulu syarat mana ya. Nah, ini kita pastekan di sini. Kita kecilkan. Kemudian sama yang ini. Oke, ini untuk ketentuannya. Oke, tadi kita sudah bisa melakukan analisis korelasi yang mana hasilnya seperti ini. Dapat kita lihat bahwa di sini tertulis ada Pearson correlation, kemudian ada sig to tail, ada n. Ini juga untuk variabel motivasi belajar, ini untuk prestasi belajar. Ini juga sama, Pearson correlation, sig to tail, sama n. N adalah jumlah data kita, ada 18, kemudian ini kita menggunakan metode Pearson correlation. Kemudian dengan menggunakan signifikansi detail atau kita menggunakan hipotesis 2 arah. Oke, untuk membahas ataupun menjelaskan bagaimana korelasi antara 2 variabel yang kita gunakan, maka kita harus lihat dulu apakah sudah memenuhi atau pengambilan keputusannya itu sudah tepat atau belum. Jadi, apakah ini itu ada korelasi atau tidak? Ada 2 macam caranya. Cara yang pertama, kita dengan cara membandingkan nilai signifikansi dengan alfa. Ya, ini cara yang pertama. Cara yang kedua adalah membandingkan Pearson correlation dengan R-tabel. Kita coba pakai cara yang pertama saja, yang mudah, yaitu dengan membandingkan nilai signifikansi dengan alfa. Alfa yang kita gunakan adalah 5%, ya, atau 0,05. Kita lihat nilai sig, ya, nilai signifikansi itu adalah yang ini, nilai sig, ya. Kita lihat motivasi belajar dengan prestasi belajar, nilai signifikansinya 0,000. Jadi di sini ini kan koma 000 itu artinya bahwa sebenarnya tulisannya sudah di depannya ada nolnya, 0,000. Nah, kita bandingkan dengan 0,05. Kira-kira 0,00 dibandingkan dengan 0,05 itu kan berarti lebih kecil, ya. Berarti tandanya seperti ini. Apabila nilai signifikansi kurang dari alfa 0,05, maka jawabannya adalah berkorelasi. Nah, kesimpulannya adalah korelasi atau berhubungan.
Sehingga dapat dikatakan bahwa motivasi belajar itu berhubungan dengan prestasi belajar. Prestasi belajar kita coba lihat signifikansi detailnya ini juga sama 0,00 sama dengan yang tadi ya. Sehingga ini juga berkorelasi atau berhubungan. Nah, berarti bahwa motivasi belajar itu berhubungan dengan prestasi belajar. Nah, itu pertanyaan pertama sudah terjawab. Kemudian pertanyaan kedua adalah bagaimana hubungannya? Apakah positif, negatif, atau rendah, kuat, sangat kuat, dan lain sebagainya. Nah, coba kita lihat. Untuk melihat ya koefisien korelasinya, maka kita pakai yang percent correlation di sini. Nilainya yang mana? Adalah yang ini. Ya, motivasi belajar dengan prestasi belajar berarti 0,907. Ya, ini tandanya apa? Tandanya positif, ya kan? Nggak ada tanda negatif kan? Berarti hubungannya adalah yang positif. Hubungannya positif. Kemudian hubungannya positif setelah itu adalah tingkat hubungannya seperti apa? 0,907. Masuk ke kategori yang mana ya? Masuk ke kategori yang ternyata yang sangat kuat ya. 0,907 masuk ke dalam sangat kuat. Sehingga dapat disimpulkan bahwa motivasi belajar itu berhubungan ya, berkorelasi atau berhubungan berkorelasi positif dengan prestasi belajar dengan tingkat hubungannya adalah sangat kuat. Oke, mungkin seperti itu untuk penjelasan dan tutorial untuk cara analisis korelasi dengan menggunakan SPSS. Itu saja, kita jumpa di video yang selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.